Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel Penerang Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang menarik sampai yang bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mayat wanita ini dipenuhi lintah, mata terbelalak dan lidahnya menjulur. Suaminya bercerita begini. Jamilah adalah istri dari Pak Husin yang cantik jelita. Mereka sudah dikaruniai beberapa anak. Walaupun sudah memiliki anak, istri Pak Husin mempunyai bentuk tubuh yang menarik dan pintar berdandan. Ini ternyata suka berbuat curang. Ia ternyata sering memperoleh uang dari hasil berjualan kecil-kecilan, yaitu menjual beras selundupan dari negeri Gajah Putih, Thailand. Ini dilakukannya untuk membantu suaminya yang hanya seorang petani. Saat itu, aktivitas penyelundupan tidak dikawal pemerintah seperti saat ini. Jadi, beberapa wanita ramai-ramai ikut berjualan beras selundupan dari Thailand. Suami Jamilah yang telah berumur 50 tahun pun merestui pekerjaan istrinya. Husin juga terlihat tidak selincah istrinya. Ia berjiwa lembut serta menurut apa saja kata istrinya. Namun semakin lama fungsi Husin sebagai kepala keluarga semakin menghilang dan tergantikan perannya oleh Jamilah. Jamilah mulai disibukkan dengan pekerjaannya. Ia keluar masuk rumah terkadang sampai larut malam. Bahkan juga pernah tidak pulang 1 atau 2 hari. Namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh Pak Husin. Husin yakin apa yang dikerjakan oleh Jamilah itu hanyalah untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak warga kampung yang ikut menjual beras selundupan dari Thailand, namun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda dengan Jamilah, ia sampai bisa membeli gelang kalung emas yang banyak seperti yang melekat pada tubuhnya. Orang-orang pun ramai membicarakan kesuksesan Jamilah, hingga banyak yang ingin tahu bagaimana cara berbisnis hingga berhasil bisa membeli banyak perhiasan. Sejak saat itu, banyak yang ingin tahu gerak-gerik Jamilah dalam bekerja, yang hal ini tanpa diketahui oleh Jamilah sama sekali. Awal mula rahasia Jamilah terbongkar saat pihak imigran Thailand melakukan kontrol sembako. Beberapa orang tertangkap karena mencoba masukkan beras selundupan asal Thailand, termasuk yang ditangkap itu Jamilah. Tapi sesudah beberapa jam, Jamilah justru dilepaskan oleh pihak imigran dengan muka tersenyum, beserta beras selundupannya yang juga berhasil dibawa ke Malaysia. Sedangkan orang lain tertangkap dan terpaksa harus membayar denda. Sikap tak senang ditunjukkan oleh para penyelundup lain. Mereka bertanya-tanya kenapa Jamilah bisa lepas sedangkan mereka harus mengalami nasib sebaliknya. Pada suatu hari, baru mereka mengetahui rupanya Jamilah memberi suapan dengan pegawai bea cukai Thailand, yaitu Jamilah rela tidur dengan pegawai tersebut. Jadi, wajar jika Jamilah bisa mendapatkan uang banyak dan membeli emas yang banyak. Cerita tentang Jamilah ini akhirnya sampai ke warga. Hingga orang tak heran dengan kemewahan yang dimiliki Jamilah. Warga kampung pun mulai jijik terhadap Jamilah karena melakukan perbuatan yang keji demi sebuah kemewahan dunia. Husin sang suami juga sudah diberitahu tentang sifat Jamilah. Tapi ia awalnya tidak yakin dengan kabar tersebut. Husin hanya berserah diri kepada Allah. Untuk membuktikan istrinya selingkuh, ia bahkan tidak mempunyai cukup bukti. Selang 1 tahun kemudian, Jamilah dikabarkan sakit kepala dan demam. Semakin hari sakitnya semakin parah hingga mendekati ajalnya. Pada saat sakaratul maut, ia bahkan menggonggong seperti anjing kurang lebih 10 kali sebelum meninggal dunia. Jamilah meninggal dalam kondisi mengerikan. Matanya terbelalak, lidahnya menjulur keluar. Tubuh Jamilah mengeluarkan bau tak sedap seperti bangkai, padahal baru beberapa jam ia meninggal. Sanak keluarga yang menyaksikan pun ikut merasa aneh atas perilaku Jamilah yang menggonggong seperti anjing sebelum kematiannya. Saat dikafankan, liang lahat untuk Jamilah pun dikubur dan digali, hingga tiba waktunya untuk Jamilah dimakamkan. Saat jenazah Jamilah dimasukkan ke liang lahat, mendadak ukuran lubangnya berubah menjadi kecil, dan mayat Jamilah tidak muat masuk ke dalam lubang tersebut, padahal awalnya sudah diukur hingga pas.
Kejadian itu terulang sampai 3 kali, tetapi masih kurang panjang juga. Hingga akhirnya jenazah Jamilah dipaksa supaya bisa masuk ke liang lahat kuburnya. Saat selesai prosesi pemakaman, pihak keluarga dan warga pun pulang. Husain sempat membuat sertifikat kematian Jamilah dan membutuhkan KTP sang istri usai pemakaman. Setelah ditanya kepada anaknya, ternyata KTP Jamilah terjatuh ke dalam lubang kuburan saat anaknya turun ke dalam liang lahat Jamilah, dan KTP tersebut ikut terkubur dalam jenazah. Husain pun emosi dan memarahi anak perempuannya, hingga dengan sangat terpaksa ia memanggil penggali kubur untuk kembali membongkar kuburan Jamilah yang baru saja beberapa jam dimakamkan. Baru saja kuburan akan digali, alangkah terkejutnya sebagian orang termasuk Husain melihat jenazah Jamilah sudah dipenuhi oleh seekor hewan seperti lintah namun memiliki taring yang menggigit tubuh Jamilah. Husain lalu membuang lintah tersebut, namun setiap kali dibuang, lintah lain keluar dan kembali menggigit tubuh Jamilah. Kemudian dengan sangat terpaksa, Jamilah dibaringkan hingga tangan Husain bisa masuk ke dalam kain kafan untuk mengambil KTP yang melekat di dalamnya. Sekali lagi keanehan terjadi. Ternyata ada ribuan ekor ulat seperti lintah yang bertaring di bawah jenazah Jamilah. Secepatnya jenazah ditimbun kembali setelah berhasil mengambil kartu identitas tersebut. Tidak dapat dibayangkan apa yang sesungguhnya yang terjadi yang Allah tunjukkan atas kejadian itu. Itulah azab yang Allah tunjukkan atas perbuatannya di dunia, apalagi azab yang di akhirat kelak, na'udzubillah. Untuk para istri, janganlah berlaku curang terhadap suami hingga melakukan selingkuh karena dosanya sangatlah besar. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita.